sambung begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa sama seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Di sini saya tidak akan mendukung siapapun, saya tidak membela siapapun, saya tidak membela si A, si B, si C. Akan tetapi saya ingin menampilkan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat dan para tabi'in, bahkan imam-imam besar kita, itu banyak yang juga melakukan cium tangan kepada sang guru, bahkan sampai cium kaki juga. Dan tuduhan-tuduhan pada zaman Nabi kegiatan seperti ini tidak ada. Nah, ini mungkin dengan hadis-hadis yang saya baca nanti mungkin bisa berubah pendapatnya begitu. Ini bismillahirrahmanirrahim, saya ambil dari hadis yang pertama, sudah saya rangkum banyak sekali hadis-hadisnya. Yang pertama, hadis tentang mencium tangan. Ini dilakukan oleh sahabat kita Az-Zarra, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga pernah mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Isa bin Tabba, hadatsana Mataru bin Abdurrahman al-A'naq, hadatsani Ummu Aban bintul Wazi' bin Zari' an jaddiha Zari' wa kana fi wafdi Abdul Qais wa qala lamma qadimna al-Madinata faja'alna natabadaru mir rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam warijlahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicium oleh sahabat Zarra tangannya dan juga kakinya. Wa antadhara al-mundhiru al-ashajju hatta ata aibatahu falabisa thawbaihi summa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu inna fika khallataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu. Qala ya Rasulullah ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud atau Imam Abu Dawud. Jadi ini termasuk hadis sahih di juz 4 halaman 357, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin At-Tabba berkata, telah menceritakan kepada kami Matar bin Abdurrahman al-A'naq berkata, telah menceritakan kepadaku Ummu Aban binti Wazi' bin Zari' dari kakeknya Zari'. Saat itu ia sedang bersama rombongan utusan Abul Qais. Ia berkata, ketika kami tiba di Madinah, kami saling berlomba memacu kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan kaki beliau. Kemudian rawi memberi imbuhan, Al-Mundhir Al-Asja' masih menunggu hingga tempat pakaiannya tiba, lalu ia kenakan pakaiannya tersebut. Setelah itu ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas bersabda kepada Al-Mundhir, sesungguhnya engkau mempunyai dua tabiat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, santun dan sabar. Kemudian Al-Mundhir bertanya, wahai Rasulullah, memang aku berakhlak demikian atau Allah yang memberikan itu kepadaku? Beliau menjawab, Allah yang memberikan itu kepadamu. Al-Mundhir berkata, segala puji milik Allah yang telah memberiku dua tabiat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini sahabat dulu pernah mencium kaki dan tangan Rasulullah. Kemudian hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Am Abdurrahman ibni Abi Laila anna Abdullah ibni Umar hadatsahu annahu kana fi sariyatin min saraya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fahadun nasu haidotan. Ini ilangkol ya, hadisnya panjang sekali, tapi ini langsung kita lanjut ke sini. Qala fadanauna faqabbalna yadahu faqala
inna fi'atul muslimin. Jadi ini tidak ada pengingkaran. Kemudian ini artinya bahwasanya Abdullah bin Umar bercerita kalau ia pernah berada di sebuah rombongan pasukan pengintai atau sariyah. Pasukan pengintainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasukan melarikan diri dan saya termasuk di antaranya. Kemudian Ibnu Umar berkata, kami kemudian mendekati Nabi dan mencium tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merespon dengan mengatakan saya adalah bagian dari umat muslim. Jadi menyium tangan Nabi, beliau Sayyidina sahabat Ibnu Umar seraya berkata itu, saya adalah bagian dari umat muslim. Jadi memang ada bentuk kecintaan. Kemudian ini hadis yang ketiga tentang Yahudi mencium tangan kaki Nabi Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahudiyun li sahibihi idhab bina ilan nabiyyi faqabbala yadahu wa rijlahu. Qala Yazid faqabbala yadayhi wa rijlaihi wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Jadi ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, ajaklah kami kepada Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, kedua orang itu lalu mencium tangan Nabi seraya berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah 3 hadis. Mungkin kalian akan berpikir ulang ya ketika mengatakan dulu tidak ada mencium Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini hadis yang keempat dari Mu'ad bin Jabal. Ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang kelompok yang lain untuk mengharamkan mencium tangan. Dan ini nanti akan kita ulas sedikit ya, biar kita tidak salah paham dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maaf, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bukan Imam Bukhari. Katanya yang di sana itu bilangnya Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Lama qadimna Mu'ad minasyam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma hadza ya Mu'ad. Qala ataitu asyam fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa bi tariqatihim. Fawatittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ini hadis dari Ibnu Majah yang artinya ketika sahabat Mu'ad datang dari Syam, beliau bersujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lalu Nabi berkata, apa ini wahai Mu'ad kok kamu sujud begitu ya? Mu'ad menjawab, ketika aku datang ke Syam Kanjeng Nabi, saya mendapati penduduk di sana bersujud kepada uskup atau pemimpinnya dan ke para kerabatnya. Jadi di tradisi orang Yahudi itu ada semacam itu ya, sesama kerabat kepada pemimpinnya mereka sujud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian melakukannya. Nah ini fala taj'alu fala taf'alu. Nabi Muhammad, fala taf'alu, jangan lakukan. Tidak mengatakan keharaman. Dan kita tahu ulama kita itu ketika Nabi bilang ini, di banyak sekali kitab menyatakan bahwa ketika ada orang itu bersujud atau mencium kaki, mencium tangan itu dalam rangka hanya sekedar cinta, hanya sekedar hormat, itu kan bukan sebuah peribadatan. Kalau niatnya itu memang menyembah, itu kan memang baru diharamkan. Nah ini kalau ditafsirkan ini kan sangat banyak sekali maknanya ya, dan seharusnya ini perlu dibahas lebih luas lagi. Kemudian kita lanjutkan, janganlah kalian melakukannya, karena seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku memerintah wanita untuk bersujud kepada suaminya,
demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Seorang wanita tidak bisa memenuhi hak Tuhannya hingga dia memenuhi hak suaminya. Jika suaminya meminta sedangkan wanita itu dalam kepayahan, maka sang wanita tidak boleh menolaknya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ini agak ekstrim memang, karena Mu'ad ini sujud ya. Jadi kalau kita korelasikan dengan kasus yang ada, kejadian yang ada hanya sekedar mencium tangan, mencium kaki, ini ya tidak ada sambungannya, wong ini sujud. Dan sujud itu merupakan memang satu bentuk yang mirip dengan peribadatan. Kita semuanya tahu itu. Kalau sekedar hanya mencium tangan, mencium kaki, itu kan sebuah ekspresi cinta. Jadi harusnya tidak usah diperpanjang. Dan dari dulu, dari masa Nabi Muhammad pun memang tradisi itu masih ada, memang sudah ada, jadi nggak perlu dimasalahkan. Kemudian ini lagi ada pertama dari Zaid bin Sabit mencium tangan Abu Abbas, Ibnu Abbas, mencium tangan Ibnu Abbas. An Ammar bin Abi Ammar, an Zaid bin Sabit, raqiba yauman fa akhadha Ibnu Abbas birikabihi faqala tunahi ya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hakadha amarona an naf'ala bi ulama'ina wa kubaroina faqala Zaid arini yadaka fa akhraja yadahu faqabbalaha faqala hakadha amaruna hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Ini berada di dalam kitab Tarikhu Dimashqi Ibni Asakir. Tarikhu Dimashqi Ibni Asakir. Kemudian ini artinya ya, dari Ammar bin Abi Ammar bahwa Zaid bin Sabit pernah mengendarai hewan tunggangannya, lalu Ibnu Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Zaid berkata, "Jangan engkau lakukan wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Abbas berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan atau menghormati ulama kami." Zaid berkata, "Kemarikanlah tanganmu." Lalu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, kemudian Zaid menciumnya dan berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan atau menghormati ahli bait Nabi kami sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ini juga dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua ini Ali mencium tangan dan kaki Sayyidina Abbas. Sayyidina Ali itu loh, Sayyidina Ali yang pernah menjadi khalifah. Itu pernah mencium kakinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Ini di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Shahifah 339. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaibin qala ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbasi wa rijlaihi. Sayyidina Ali yang mencium kakinya Sayyidina Abbas. Ternyata sudah pernah dulu itu sudah pernah dilakukan oleh banyak orang. Kemudian ini dari ulama kita, Imam Muslim mau mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Nah, ini ada di dalam kitabnya Az-Zahabi, Syiaru A'lamin Nubala. Tepatnya berada di juz 10 Shahifah ke-100. Qala Muhammad bin Hamdun bin Rustam sami'tu Muslimah binil Hajjaj waja'a ilal Bukhari faqala da'ni aqbalu rijlaika ya ustadzal ustadzin ya ustadzal ustadzin wasayyidal muhdithin wa tayyibal hadithi fi ilalihi, yang artinya Muhammad bin Hamdun berkata, saya mendengar Imam Muslim saat datang ke Imam Bukhari. Imam Muslim berkata, biarkanlah saya mencium kedua kakimu wahai gurunya para guru, tuannya para muhaddis dan dokternya hadis dalam mengetahui ilatnya. Jadi ulama kita juga sudah ada. Jadi memang dari dulu ya, dari zaman Nabi, sahabat, kemudian para ulama itu sudah ada memang mencium tangan, mencium kaki. Nah ini jika dirasa masih kurang, ada dari kelompoknya Wahabi, ulamanya Wahabi ini, dari Muhammad Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya.
syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ini yang mensarahi Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin. Nah, ini biasanya dibanggakan oleh Wahabi ulama ini. Jadi di sini begini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhimmu anna hadainir rajulaini qabbala yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu fa aqarrahuma ala dzalik. Wa fi hadza jawazu taqbilil yadi war rijli lil insani al-kabir asy-syarif wal ilm. Kadzalika taqbilul yadi war rijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalik li anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadhu'i. Jadi bentuk tawadhu ini bukan bentuk menyembah ya. Ini yang bilang Imam Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, ulama yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang Wahabi. Jadi ada dua orang tamu Nabi Muhammad itu memang telah mencium kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengakuinya tanpa mengingkari, maka hukumnya boleh mencium tangan dan kaki seorang karena kemuliaannya, sebagaimana mencium tangan dan kaki bapak maupun ibu, karena memang hak mereka. Inilah bentuk dari sikap tawadhu. Jadi itu ya, banyak sekali para sahabat, para ulama, dan bahkan ulamanya orang Wahabi pun itu mengakui kalau ada tradisi mencium tangan, mencium kaki, dan itu diperbolehkan. Karena memang catatannya itu kan untuk kita bertawadhu kepada guru, kita menghormati, ngalap berkah juga ya toh kepada orang yang alim, orang yang soleh. Nah kemudian dalam kasus ini mungkin yang orang-orang tidak sukai itu delalah, istilahnya begitu, delalah. Mungkin kan orang yang tidak disukai oleh banyak orang, sehingga tuduhan-tuduhan ini secara tidak objektif sama sekali, akhirnya kan berbentuk subjektif begitu, bukan bicara tentang keilmuan. Padahal kalau mencium kaki, mencium tangan itu memang dari zaman sahabat pun sampai sekarang itu kan ada, hadisnya juga ada toh. Jadi ini tidak usah diperlebar lagi. Yang terpenting kalau kita ingin mencium tangan guru kita, kaki guru kita, itu memang kita niati betul-betul untuk sekedar hormat saja, bukan sekedar tidak untuk menyembahnya, kan begitu ya. Jadi ini kita pilah. Jadi ayolah mari kita luruskan niat kita agar tidak salah dalam bertindak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hadis-hadisnya. Kurang lebihnya nanti bisa dicek sendiri di dalam kitab-kitabnya kalau masih tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.